Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu mari kita ikuti bersama pembukaan seluruh rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan para Kepala Biro dan Kabak AUAK PTKN se-Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Nizar Ali MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati Rektor IAIN Sultan Ame Gorontalo, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkarnain Naiman, beserta seluruh jajarannya, mungkin para wakil rektor dan dekan yang hadir, serta seluruh pejabat perguruan tinggi IAIN Sultan Ame Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Forum Kepala Biro PTKN, Bapak Dr. Haji Abdul Syakur, dan yang saya hormati Tuan Rumah Kepala Biro IAIN Sultan Ame Gorontalo, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis, dan para Kepala Biro Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia dan para kabak PTKN yang saya banggakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan pertemuan silaturahmi dalam rangka diskusi dalam sebuah tajuk Focus Group Discussion Kepala Biro PTKN se-Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan serta kesuksesan bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tentu bagi yang beragama Islam, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tidak ada alasan bagi kami Sekjen Kementerian Agama dan secara kelembagaan Kementerian Agama juga tidak ada alasan apapun untuk tidak mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada forum beserta teman-teman semuanya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya harapkan tentu apresiasi ini berbasis betapa pentingnya sebuah pertemuan untuk membahas problem-problem kebiruan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri. Ada masalah-masalah yang perlu dibahas, yang itu menjadi kepentingan bersama, bukan kepentingan satu dan dua pihak, tapi kepentingan bersama kita untuk memajukan perguruan tinggi keagamaan negeri. Dan ini yang menurut saya wajib kita apresiasi dan terima kasih. Yang berikutnya tentu saya sampaikan tadi, memang banyak masalah yang dihadapi, dan tentu secara faktual administratif itu tentu yang menjadi palang pintu utama itu adalah Kepala Biro. Rektor hanya kebijakan strategis yang sifatnya adalah terkait dengan bagaimana menjadikan perguruan tinggi ini memiliki reputasi akademik ya di mata publik. Nah, tentu perangkat pendukungnya adalah administrasi yang sesungguhnya itu adalah basis
awalnya inputnya server utamanya adalah kepala biro. Jadi sesungguhnya Pak Rektor, saya sepakat tadi memang rektor dengan kepala biro harus menjadi dua seperti setali mata uang. Kalau salah satunya tertutup ya tentu tidak akan bisa laku. Tapi kalau dua-duanya bisa bersinar, tentu ini juga uangnya ini akan diminati oleh publik dan tentu akan terbaca, terlihat dari jauh. Inilah yang kemudian perlu adanya sinergitas, adanya kolaborasi yang padu antara kepala biro dengan jajaran pimpinan. Kadang pimpinan dalam tanda petik tidak begitu klik dengan kepala biro. Ya, ini yang justru menjadi hambatan-hambatan secara administratif karena sebagai operatornya itu adalah kepala biro. Jadi ini penting. Selain itu juga ini dalam konteks internal perguruan tinggi. Tapi konteks nasional tentu kita pahami secara nasional juga bahwa peran penting posisi kepala biro menjadi sangat penting. Dan kami, Sekretaris Jenderal telah mohon maaf Pak Rektor dan kawan-kawan untuk memberikan peran kepala biro dalam konteks administrasi, terutama yang terkait dengan pejabat struktural yang ada di perguruan tinggi. Ya, saya lihat ini bukan kasus Gorontalo sih, kasus yang lain dalam tanda petik ada sementara rektor itu yang dalam tanda petik punya kekuasaan tertinggi dalam konteks kepegawaian, dalam konteks rotasi mutasi jabatan kepegawaian itu tidak melihat pada dimensi regulasi dan dimensi masa depan goal gate-nya kepegawaian. Sehingga dalam konteks ini biasanya kepala biro ini adalah sebagai pelengkap penderita, maka kami ingin meningkatkan derajat kepala biro. Saya rasa kepala biro pada paham adalah dalam konteks keputusan Menteri Agama nomor 550, ya kan, itu adalah memberikan kewenangan kepada kepala biro dalam konteks distribusi dan redistribusi kepegawaian, baik itu menyangkut pemindahan, promosi maupun rotasi. Ini untuk kepegawaian, mohon maaf Pak Rektor. Untuk pejabat, dekan, wakil dekan, ketua jurusan itu kewenangan rektor. Sementara kepegawaian dimensi PNS-nya ya secara nasional itu memang harus di pejabat eselon 2. Ini apple to apple ke kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Saya itu prihatin ketika kepala kantor wilayah punya otoritas untuk mengusulkan pejabat administrator eselon 3 dan juga mengangkat eselon 4. Nah, sementara kepala biro tidak pernah punya kewenangan ini. Ini kan ironis, padahal sama-sama jabatannya adalah eselon 2. Lalu kami menghadap Pak Menteri, memiliki kesempatan ada komunikasi yang baik, diskusi yang intens, dan alhamdulillah diperhatikan, lalu muncullah keputusan Menteri Agama nomor 550. Ya, sehingga nanti kepala biro punya kewenangan untuk mengusulkan ke Sekretaris Jenderal tentang pejabat-pejabat. Selama ini yang SK-kan adalah rektor. Ya, dan melalui Baperjakatnya adalah wakil rektor 2 beserta Baperjakat di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini seakan-akan menafikan kewenangan dari kepala biro. Udah urusan kepegawaian yang bukan dosen, yang terkait tenaga kependidikan itu adalah kewenangan kepala biro. Ini nggak ada yang tepuk tangan ini. Ya, saya rasa ini penting ini memberikan itu, dan saya rasa ini tidak ada alasan untuk tidak disambut dengan baik oleh kepala biro. Tetapi kewenangan ini saya rasa harus dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada di situ aspek KKN, semuanya dilakukan secara profesionalitas. Ya, sesuai dengan regulasi. Kalau mau promosi ya harus ada asesmen,
Ada berjagat juga di level internal pejabat pimpinan tinggi Pratama, dalam ini kepala biro dan juga anggotanya tentu para pejabat administrator di lingkungan perguruan tinggi. Ini yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini, sehingga ini sebuah kemajuan yang saya luar biasa. Biarlah rektor mengurusi pejabat dosen, pengangkatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pasca, ketua prodi, sektor prodi, ketua lembaga, itu kewenangan sepenuhnya rektor. Sementara kewenangan tenaga kependidikan tentu sama dengan kewenangan kanwil, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menggeser-geser kepegawaian itu diberi hak dalam konteks ini. Itulah munculnya naskah akademik keputusan Menteri Agama 550. Ya, saya rasa kepala biro harus paham betul kewenangan sekjen, sampai sekjen pun sudah diatur. Kalau sekjen kewenangan agak luas, ya, seperti penandatanganan penilaian angka kredit dari jabatan rektor kepala ke profesor, itu adalah sekjen PAK-nya. Kemudian pejabat administrator di semua level, baik kanwil maupun perguruan tinggi. Yang selama ini perguruan tinggi adalah ibarat raja-raja kecil yang tidak pernah tersentuh dalam konteks ini. Dan kami tentu sangat prihatin karena Pak Biro bagian dari stakeholder perguruan tinggi mestinya diberi kewenangan untuk mengatur ini, karena sesuai dengan prinsip-prinsip good governance university. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita tahu bahwa alur pendidikan yang bermutu itu diawali memang dosen yang bermutu. Kemudian dosen itu punya gaji, punya income yang cukup, sehingga tidak ngobjek. Walaupun ngobjek itu fokus dia peningkatan mutu di perguruan tinggi. Yang kedua, kinerjanya baik, kinerja dosennya baik. Yang keempat adalah didukung oleh tenaga kependidikan yang berkualitas, maka akan melahirkan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dan pada akhirnya akan tercapai pendidikan yang bermutu. Itu kalau melihat alur pendidikan bermutu, maka peran tenaga kependidikan dalam konteks ini pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di perguruan tinggi itu menjadi sangat signifikan dalam konteks ini. Terutama kaitannya dengan adalah daya saing perguruan tinggi yang tadi Pak Rektor sudah menyebut tadi, ya. Daya saing tinggi perguruan tinggi, kita lihat indikatornya adalah peringkat perguruan tinggi dunia. Kita tidak usah memikir ini karena masih sangat jauh. Yang kedua adalah jumlah penelitian termuat di Scopus. Ini wilayahnya bagaimana dosen bisa ini. Tetapi ini fasilitasinya letaknya ada di kepala biro akademik, ya kan? Jumlah penelitian ini. Kalau kepala biro tidak punya sense untuk mengelola manage bagaimana dosen itu bisa secara administratif maupun secara prosedural mekanisme, maka tentu dia tidak akan jalan. Maka akhirnya yang terlibat ya hanya wakil rektor. Kepala biro tidak punya peran sama sekali. Yang ketiga adalah kualifikasi SDM, yang adalah jumlah SDM. Nah, inilah kemudian 4 ini peringkat perguruan tinggi dunia, jumlah penelitian termasuk Scopus, kualifikasi SDM, jumlah SDM ini lalu menghasilkan nanti seluruhnya adalah bagaimana perguruan tinggi itu melahirkan strategi pengembangan SDM. Karena tiga-tiganya itu letaknya di SDM. SDM ini kita bagi dua, SDM dosen dan SDM tenaga kependidikan. SDM dosen tentu pikiran-pikiran futuristik, pikiran-pikiran progresif itu letaknya ada di rektor, tetapi fasilitasinya itu ada di kepala biro. Ya, ini penting, sehingga ini kalau ini bisa berkolaborasi itu tentu sangat menarik dan tentu akan menjadi perguruan tinggi yang ternama. Nah, di sini bagaimana strategi pengembangan SDM itu dimuarakan kepada peningkatan kualifikasi dosen.
Ya, bagaimana yang kedua, pembaharuan sistem tata kelola perguruan tinggi. Ini tentu supporting yang utama itu adalah kepala biro. Yang ketiga adalah pembudayaan penelitian yang aplikatif. Nah, tiga inilah kemudian akan melahirkan sebuah SDM yang unggul, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Perlu kami sampaikan juga, untuk apa rektor bicara pengembangan SDM, percepatan guru besar, tetapi tidak pernah menjamah pengembangan SDM tenaga pendidikan. Kalau sudah profesor semua, kalau perguruan tinggi mau menjamah wilayah guru internasional, tetapi tenaga kependidikan tidak bisa apa-apa, tentu jalannya akan pincang. Maka juga perlu ikuti oleh pengembangan SDM tenaga kependidikan. Yang belum S2, sekolahkan S2 sesuai dengan bidang garapannya. Ya, kalau dia di level keuangan ya diminta untuk S2 akuntansi atau manajemen. Kalau dia di kepegawaian ya masuk di pengembangan sumber daya manusia, manajemen SDM, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik itu tentu utamanya ini ada di level kepala biro. Untuk dosen itu memfasilitasi kepada rektor dalam melakukan kebijakan strategis pengembangan perguruan tinggi. Nah, kalau ini dua ini sudah jalan seirama, itu akan larinya akan kencang, ibaratnya bensin, ya mobilnya udah baru, bensinnya premium, Pertamax 95, drivernya rektor sudah, kemudian ini kondektornya ini ibaratnya adalah kepala biro, tapi kondeknya tidak sejalan dengan drivernya, maka tentu akan ada kendala dalam konteks ini. Jadi posisi masing-masing tentu bisa dipahami dalam konteks ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita bicara perguruan tinggi maka 3 hal ya, Key Performance Indicator (KPI), ya, program studi terutama. Yang pertama adalah akademik dan mutu. Ini kalau bicara itu. Jadi jangan nanti penting, Pak Rektor saya apresiasi juga, ada reward and punishment, akan diberi reward apabila mencapai prestasi. Ini bagian dari sebuah pemantik untuk kita semuanya berkomitmen pengembangan akademik dan mutu. Tadi akreditasi yaitu bagian dari akademik. Salah satunya adalah akreditasi, produktivitas publikasi ilmiah, jumlah paten, penguasaan bahasa asing, dosen dan mahasiswa, partisipasi dalam forum-forum ilmiah, itu juga penting. Nah, partisipasi forum ilmiah ini saya rasa tidak dominasi dosen, tapi tenaga pendidikan juga perlu dilibatkan agar supaya nyambung. Nah, ketika level dosen dan pejabatnya pikirannya sudah pikiran internasional dan progresif, sementara tendiknya itu tidak diimbangi, tidak nyambung, maka perlu adanya koneksitas antara pejabat perguruan tinggi dan pejabat struktural, bimbingan tinggi pratama dan juga administrator dan pengawas. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua adalah ini yang terkait. Ini adalah terkait dengan leading sektor dan panglimanya, itu adalah tata kelola. Ya, ini Key Performance Indicator bukan tata kelola. Bagaimana manajemen SDM-nya, bagaimana sistem administrasinya, bagaimana layanannya, SOP-nya itu tentu ini panglimanya adalah kepala biro. Sehingga kepala biro ini punya tanggung jawab yang besar dalam memanage SDM, fasilitasi, administrasi, pakai transformasi digital, digitalisasi semua layanan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah prestasi mahasiswa. Ini tentu bagian dari situ juga kepala biro tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks prestasi mahasiswa. Ya, terutama fasilitasi, kalau perencanaannya bagaimana merencanakan mahasiswa untuk berkiprah berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik,
ya juara-juara misalkan lomba konstitusi, ya, kemudian ada yang dalam konteks akademik dan juga non akademik, bagaimana mahasiswa ini bisa juara-juara olahraga dan seterusnya. Jadi ini juga akan mengangkat citra perguruan tinggi itu pada level yang lebih luas. Jadi karena citra perguruan tinggi, nama harumnya itu bisa diciptakan melalui prestasi-prestasi torehan-torehan, talenta-talenta mahasiswa. Karena itu Pak Rektor dan Pak Biro, tolonglah, kita ini ironi. Kita punya eman IC, kita punya eman yang luar biasa, tetapi tidak pernah perguruan tinggi itu jemput bola. Ya, mestinya ada siklus. Siklus sebelum ujian atau dulu istilahnya ujian nasional ya. Itu mestinya mendatangi sekolah-sekolah terbaik. Ya, untuk Gorontalo ada Man IC Gorontalo. Ironis kalau Man IC Gorontalo kemudian nyebrang, bahkan nyebrangnya terlalu jauh. Ini padahal potensi bisa mengangkat citra perguruan tinggi luar biasa. Ya, mestinya ranking 1-10 tawari untuk masuk. Jangan sampai dia lepas. Kalau dia tidak diikat dari awal, dia akan mesti memasukkan minatnya ini ke perguruan tinggi ternama, UGM, ITB, UI, Unpad, Undip, TS, ya, Unhas di wilayah timur ya, dan seterusnya. Ini sebaiknya dijemput bola, tawari mau pilih mana. Ya, kita punya talenta jelas di situ karena sudah teruji, tetapi selama ini dibiarin tanpa ada sapaan jajaran perguruan tinggi kepada madrasah. Karena itu Kepala Biro sebagai ujung tombaknya, kalau Pak Rektor tidak bersedia atau tidak punya waktu, ya silakan menghubungi kepala madrasah atau Kemenak atau Kanwil untuk memilih calon mahasiswa yang akan menjadi talenta-talenta di perguruan tinggi. Kalau itu bisa dilakukan, jauh citranya itu. Kalau perlu udah nggak kasih biaya gratis SPP, nggak bayar UKT lah, karena diharapkan nanti dia bisa menorehkan prestasi di perguruan tinggi. Ya, saya rasa ini menjadi penting, dan di Rakernas Pendis Diktis saya sudah menyampaikan ini koordinasi agar supaya antara Kanwil dan perguruan tinggi, para rektor dan juga kepala biro tentu leading sektornya itu bisa berkomunikasi untuk mengambil talenta mahasiswa supaya tidak nyebrang, tidak menjadi murtad. Ya, mereka sangat bagus, dan juga mengharapkan ke Kanwil supaya ada rasa fanatisme terhadap Kementerian Agama, karena sekolah kita punya program studi yang luar biasa, studi yang desainnya A, ya, banyak memberikan prestasi, tinggal pilih. Ya, nah, Gorontalo pertanyaannya harus memiliki prodi yang andalan, bulan, yang menjadi penampung mahasiswa-mahasiswa yang talenta ini. Kalau tidak ada prodi yang menjadi piloting dalam afirmasi mutu, ya nanti tentu tidak laku, tidak mau, ditawari pun dengan di beasiswa pun tidak mau. Tapi kalau ada prodi yang sangat bagus, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bersaing, tentu mereka akan mau dalam konteks ini. Jadi ini penting untuk termasuk perguruan tinggi yang lain, Jogja dan seterusnya, itu kita punya akreditasi yang unggul, sosiologi misalkan Jogja itu, kemudian teknik industri sudah unggul. Nah ini daripada anak-anak Man IC memilih program studi teknik industri ITB, kenapa tidak di UIN? Akreditasinya pun unggul. Nah, ini kan perlu adanya sosialisasi, adanya sinergi antara ini dengan madrasah dan juga ini. Nah, bagi kepala madrasah ini melalui Kemenak dan Kanwil tentu harus ada salah satu dosen BK ketika konsultasi harus menerapkan atau menginjeksikan primordial fanatisme Kementerian Agama, terutama perguruan tinggi keagamaan negeri. Ini penting untuk agar supaya talenta kita, ya kita tidak bisa menahan semuanya, tapi kalau tidak itu sudah 30% mereka tahap awal ini bisa kuliah di kita, akan mengangkat citra
perguruan tinggi. Ini berpijak dari tadi prestasi mahasiswa yang dilakukan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, revitalisasi tata kelola KUA itu menjadi tata kelola perguruan tinggi itu menjadi sangat penting. Ya, untuk pertama merevitalisasi akademik dan mutu. Bagaimana akreditasi itu bisa ditingkatkan? Yang kalau akreditasinya A, mau kuliah di manapun itu laku. Saya pengalaman dulu waktu wakil rektor 2 di Jogja, ketika psikologi akreditasinya C, itu nggak ada peminatnya, mereka lebih memilih akreditasinya B di Universitas Islam Indonesia yang swasta. Nah, kalau lama kelamaan setelah memacu dan memicu akreditasinya, nah sekarang sudah menjadi idola dalam konteks ini. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, semuanya adalah komitmen kita bersama untuk memajukan perguruan tinggi kita. Dan harus ada niat di situ. Semua stakeholder, semua sivitas akademika. Ya, ini pertama memang harus akreditasi ini yang bisa dijual. Kalau akreditasinya enggak akan bisa dijual, maka ya saya sepakat Pak Rektor untuk nge-push secepatnya untuk dan betul-betul dikawal. Ya, nanti sambil perbaikan yang berarti, yang signifikan, nanti akan menjadi tujuan kita bersama meraih prestasi, meraih nama harum Kementerian Agama, khususnya perguruan tinggi. Yang kedua adalah revitalisasi manajemen SDM. Petakan roadmap pengembangan SDM mulai dari dosen maupun tenaga kependidikan. Bandingannya kalau pengembangan SDM dosen itu 70%, maka 30%-nya harus ada di tenaga kependidikan. Roadmap-nya, siapa talenta-talenta pegawai kita yang bisa di-push, dikembangkan, maka di-push untuk di-manage kemampuan kompetensinya. Kemudian sistem administrasi, ya gunakan basis smart campus, digitalisasi, ya, learning management system dibentuk, buka PJJ kalau sistem smart campusnya IT-nya itu kuat. Kemudian layanan akademik dan akademik juga perlu ditingkatkan. Nah, terakhir prestasi itu harus digenjot dalam hal ini. Itu kira-kira kalau kita mau revitalisasi itu. Nah, dalam konteks akademik dan mutu, maka itu tadi yang pertama akreditasi nasional dan internasional. Saya sampaikan appreciate kepada mungkin perguruan tinggi yang universitas, ya ada UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang, ya, UIN Bandung, ini sudah mulai menapaki akreditasi internasional. Pertanyaan tuan rumah bagaimana ini? Ya, maka harus digenjot itu, ada bentuk tim yang kuat untuk bisa nge-push ini, dan tentu yang bisa dijadikan komandannya itu adalah kepala biru dalam konteks relasi-relasi ataupun humas dalam ini. Bagaimana memilih asesor, pembina atau konsultan asesor untuk menyusun borang, bagaimana menyiapkan itu Pak Biro dan seluruh jajarannya itu bisa dilakukan. Ya, 2 produktivitas karya ilmiah, 3 jumlah paten, penguasaan bahasa asing, prestasi mahasiswa. Nah, itu yang semuanya. Kemudian yang kedua tadi manajemen SDM. Maka yang pertama adalah peningkatan kualifikasi dosen melalui studi lanjut. Dosen tunapeta yang doktor yang potensial untuk jadi guru besar di-push. Rektor supaya kualifikasinya bisa menjadi rektor kepala. Mereka yang S2 mana yang potensial dan sesuai dengan data existingnya untuk dilakukan pemetaan studi lanjut. Tahun depan ini yang diberikan untuk tugas belajar maupun izin belajar ini dalam daftar dirancang, dan itu mustahil dilakukan kalau tidak didukung anggaran. Ini penting, maka siapa yang itu wakil rektor tidak akan bisa. Yang bisa adalah kepala biro melalui kabak perencanaannya atau jabatan fungsional perencana dalam konteks ini. Yang kedua adalah mengikuti program diklat pengembangan kompetensi dan penelitian atau penulisan jurnal bereputasi bagi dosen. Yang ketiga adalah peningkatan karir jabatan fungsional.
ya, maupun jabatan administrasi. Yang keempat, membangun networking. Ini 4 menjadi penting. Networking membangun SDM. Yang kelima adalah pemberian perlindungan dan penghargaan. Itu tadi Pak Rektor sudah betul, itu ada reward and punishment. Kalau perlu Pak Rektor, ya mereka menulis di media massa mainstream, ya diberi penghargaan. Ya, misalkan kalau di artikel-artikel di media massa di Gorontalo Post atau Tribun Post, sekali tayang itu dikasih 300.000 atau apa, itu menjadi pemicu juga dalam konteks ini. Selain dapat digunakan untuk peningkatan pangkat, tapi juga bisa dapat insentif. Itu akan membuat iklim kompetisinya menjadi lebih luas dan sangat kompetitif. Ya, apalagi tadi ada diumrohkan. Tapi ya hanya itu, tapi juga ada satu punishment-nya. Kalau tidak ya tentu ada reevaluasi dalam konteks ini. Jadi itu yang SDM. Lalu kemudian kita membuat program studi, itu mestinya harus betul-betul program studi unggulan. Kalau unggulan berarti kita harus set up akreditasi dengan baik. Yang kedua adalah diminati publik. Keempat, mampu menjawab problem profesionalitas dosen. Yang keempat, kita harus siapkan internasionalisasi program studi. Yang kelima adalah daya saing tinggi. Jika 5 hal ini bisa dilakukan, maka insya Allah program studi itu bisa menjadi menarik, dan tadi talenta-talenta di madrasah akan pergi ke tempat kita untuk melakukan studi lanjut. Jadi dilihat dari level menengah ke level tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa mungkin itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan saya ucapkan selamat mengikuti fokus grup discussion Kepala Biro dan Kabak AUAK PTKN. Ya, tentu ini ada berbagai agama yang ada di sini, ada perguruan tinggi keagamaan Kristen dan Katolik, Hindu maupun Buddha bisa terlibat dalam konteks ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan Pak Rektor dan Pak Kepala Biro, Ketua Forum dan kawan-kawan semuanya, para kabak. Terima kasih atas atensinya, dan sekali lagi poinnya saya support, saya mendukung, karena ya pengalaman, maaf tambah sedikit, pengalaman yang lalu itu dulu Kepala Biro IAIN itu eselonnya eselon 2B, tapi atas kerja bersama forum itu bisa menaikkan menjadi eselon 2A. Ini artinya kalau ada niat bersama dan ada naskah akademik, maka itu, dan menjadi tugas kita bersama bagaimana kita membuat naskah akademik, terutama dalam konteks kesejahteraan, tunjangan dosen dan tenaga kependidikan itu sangat kecil ya dibandingkan dengan tunjangan PNS itu yang di tukinnya itu. Ya sudah berapa tahun, puluh tahun itu tidak naik dalam konteks ini. Masa lektor kepala itu hanya 800 atau 600 itu, saya lupa ya. Guru besar hanya berapa itu. Padahal ini adalah tokoh yang berfungsi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mana apresiasi negara. Tapi kalau kita lakukan secara bersama dengan mengajukan naskah akademik, perubahan naskah presiden terkait dengan tunjangan fungsional dosen, tentu ini akan menjadi perhatian kita bersama. Masa zaman era revolusi industri ini tidak ada perkembangan sama sekali dari era dulu yang tradisional tahun 70-an sampai sekarang. Dan ini tentu kerjasama juga dengan para kepala biro dalam konteks ini. Ya, Pak Rek 2 dan Pak Bironya sama-sama menyusun naskah akademik dan pola konteks. Terima kasih semuanya, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan fokus grup discussion Forum Kepala Biro dan Kabak AUPK PTKN saya nyatakan resmi dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen, dan untuk selanjutnya kami mohon izin Pak Sekjen, mohon berkenan dari Bapak Sekjen untuk dapat mengukuhkan pengurus Forum Kepala Biro Kabak PTKN se-Indonesia. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh pengurus forum
baik dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota untuk dapat mengambil tempat di depan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang masuk dalam pengurus forum, kami undang untuk dapat mengambil tempat di depan. Ya. Sudah? Ya baik, mohon informasi Bapak Ibu, sudah pengurus forum? Sudah lengkap? Ya baik, selanjutnya kami mohon perkenan dari Bapak Sekjen untuk dapat mengukuhkan pengurus forum Kepala Biro Kabak PTKN se-Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 secara resmi mengukuhkan pengurus forum Kepala Biro Kabak PTKN se-Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan ridho dan restunya kepada kita semua. Saya yakin dan pasti Bapak Ibu yang ada dalam kepengurusan ini bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.